Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Langga. Saya merupakan mahasiswa arsitektur angkatan 17 yang saat ini telah melaksanakan kegiatan kerja praktek profesi. Baiklah, dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil laporan kerja praktek. Yang pertama, KP merupakan mata kuliah yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang biologi secara langsung di lapangan. Kerja praktek dilaksanakan dengan cara magang kerja di suatu instansi atau lembaga terkait dengan tujuan memberi wawasan kepada mahasiswa tentang dunia kerja yang sebenarnya. Yang berikut ada deskripsi pekerjaan. Tempat pelaksanaan kegiatan berada di kantor yang terletak di Jalan Taman Hiburan 1, Perum Taman Indah, Hongkaditi, Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Perencanaan ini bekerja sama dengan perusahaan konsultan yaitu PT Arsisipil Konsultan dalam proyek instalasi pengelolaan lumpur tinja atau IPLT di Kabupaten Pohuwato. IPLT itu sendiri merupakan salah satu upaya terencana untuk meningkatkan pengelolaan dan pembuangan limbah yang akrab di lingkungan. Instalasi pengelolaan lumpur tinja atau IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang akan diangkut melalui mobil truk tinja. Pengolahan lumpur tinja di IPLT merupakan pengolahan lanjutan karena lumpur tinja yang telah diolah di tangki septik belum layak dibuang di media lingkungan. Lumpur tinja yang terakumulasi di kubluk dan tangki septik yang secara reguler dikuras atau dikosongkan. Kemudian ada keterlibatan dalam pekerjaan. Yang pertama, tanda tangan kontrak. Proses penandatanganan kontrak, saya dan teman-teman saya sebagai mahasiswa KP yang baru masuk diajak untuk bagaimana penandatanganan kontrak. Proses penandatanganan kontrak ini bertempat di Balai Cipta Karya. Kemudian membuat besaran ruang. Di sela-sela belum ada kerjaan, saya diminta tolong oleh Kak Angki atau Kepala Studio dari Arsisipil untuk membuat besaran ruang dan program ruang dari kantor polisi. Terus membuat desain ruko juga. Kemudian ada diskusi laporan pendahuluan. Kami diajak untuk melihat bagaimana jalannya diskusi laporan pendahuluan yang dilaksanakan oleh Arsisipil di Balai Cipta Karya. Membahas mengenai lingkup pekerjaan, penentuan lokasi IPLT, prinsip kerja dari IPLT, fungsi teknis IPLT, prasarana IPLT, konsep yang akan disediakan oleh Arsisipil mengenai IPLT. Berikutnya ada diskusi laporan antara. Kami juga diajak untuk melihat jalannya diskusi laporan antara lain membahas mengenai topografi dari Kabupaten Pohuwato, analisis kebutuhan IPLT, kondisi pengolahan air limbah di Kabupaten Pohuwato, dan rencana instalasi pengolahan lumpur tinja. Next, ada pelajaran yang didapat selama KP ini berlangsung. Jadi KP ini merupakan kuliah yang include dengan 4 mata kuliah lainnya, yaitu yang pertama ada manajemen proyek. Dalam pelaksanaan kuliah kerja praktek atau magang, saya mendapatkan tugas menghitung besaran ruang kantor polisi dan mendesain ruko. Kami dibelajarkan bagaimana proses penandatanganan kontrak proyek, bagaimana memanage proyek dengan tim leader dan tim ahli. Kemudian melaksanakan kegiatan diskusi, laporan pendahuluan, dan diskusi laporan antara. Selanjutnya ada kepemimpinan. Dalam kuliah kerja praktek atau magang di PT Arsisipil Konsultan, kami berkenalan terlebih dahulu. Saya juga belajar bagaimana memanage acara, mulai dari mengatur berkas sampai dengan konsumsi dalam acara nanti. Selanjutnya ada kreativpreneur. Pelaksanaan kuliah kerja praktek atau magang di kantor PT Arsisipil Konsultan Kota Gorontalo. Mengingat masih awal-awal turun kerja praktek profesi, mahasiswa diberikan tugas untuk mendesain ruko.
dan menganalisa besaran ruang kantor polisi. Maka dikaitkan dengan mata kuliah Creativepreneur, yaitu dapat mengkreasikan sesuatu desain. Dan di sela-sela pekerjaan juga diminta membuat tugas program kreativitas mahasiswa. Yang terakhir ada komunikasi digital. Berhubung PT Arsi Sipil Konsultan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan, maka komunikasi sering dilakukan melalui WhatsApp. Mengingat tim dari Arsi Sipil sendiri ada yang merupakan warga Manado dan tim leader dari Arsi Sipil untuk proyek review DEDIPLT sendiri merupakan seorang dosen. Tim teknis seorang pekerja kantor, maka komunikasi sering dilakukan dengan sosial media yaitu WhatsApp. Tetapi sering juga komunikasi secara tatap muka yang dilakukan di kantor apabila ada asistensi atau yang diperlukan di kantor. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kekurangan. Apabila ada saran dan kritik, langsung diberitahukan kepada saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.